Hadirin sekalian, mohon perhatiannya. Wisatawan beruntung pertama yang memenangkan perjalanan gratis ke bulan adalah pemegang tiket nomor 2871. Dan inilah dia orang yang beruntung. Inilah Arnold. Jarak rata-rata dari bumi ke bulan adalah 384.467 km. Dan tiap tahun bulan bergerak 3,5 cm menjauh. Dan di dalam sepanjang sejarah manusia, hanya 12 orang yang pernah menapakkan kaki di bulan. Kau akan menjadi yang ke-13. Aku setuju, itu bukan angka keberuntungan. Tapi bayangkan, tidak akan ada orang di bulan kecuali kau. Memang, ini bukan Miami. Suhunya di sana, minus 173 derajat Celcius. Dan kemanapun kau pergi, ada radiasi yang 200 kali lebih tinggi dibanding bumi. Jadi, kau tidak bisa apa-apa tanpa baju luar angkasa. Tapi sementara itu, sebagai turis kau bisa check-in ke hotel. Meski konstruksinya belum dijadwalkan hingga 2025. Ayo kita ke sisi jauh dari bulan. Terutama karena ada banyak peralatan keren yang ditinggalkan oleh para astronot. Arnold, masuklah ke dalam Lunar Rover. Nyalakan mesinnya, lalu kendarai. Percaya atau tidak, ada beberapa lautan di bulan. Hanya saja mereka tidak berisi air, melainkan lahar beku. Arnold, kau salah pedal. Injak remnya. Selamat, Arnold. Kau baru saja menabrak Lunar Rover Cina Yutu-2. Dan kau merusak baju luar angkasamu. Oh, tidak. Houston, kita ada masalah. Jangan cemas, Arnold. Bantuan segera datang. Memang butuh waktu 3 hari untuk mereka sampai. Dan cobalah untuk hemat oksigen. Semoga berhasil, Arnold. Kabar bagus, sobat. Kau selamat. Tapi satu jarimu hilang. Arnold, kini kau jadi pahlawan sejati. Karena itu, NASA memberikanmu tiket gratis ke Mars. Berangkat dalam 3 jam lagi. Sebagai seorang astronot berpengalaman, dia dipercaya untuk mengantarkan persediaan makanan dan pakaian ke stasiun luar angkasa internasional. Arnold, jangan makan makanan yang dibawa untuk awak pesawat. Apa yang kau sembunyikan? Jangan bilang padaku. Itu burrito buatan sendiri. Apa kau membuatnya untuk para astronot? Saat ini roket telah berhasil merapat ke ISS. Siap-siap untuk membuka pintu. Kau perlu mengklik tombol hijau. Dalam 3, 2, 1. Tombol hijau, Arnold. Hijau! Aku ragu, ada astronot yang mau membantumu setelah kau meninggalkan mereka tanpa makanan. Kau punya cukup udara untuk 8 jam. Bagaimanapun juga, sekarang kau harus berusaha sendiri pergi ke ISS. Menggerakkan tubuhmu sia-sia saja. Bahkan jika kau berlari secepat Sonic, tubuhmu tetap tidak akan kemana-mana. Jadi, ini adalah beberapa pilihan agar bisa bergerak di luar angkasa. Pilihan pertama adalah menggunakan udara di tangki oksigenmu. Udara bergerak melalui tabungnya dengan kecepatan 50 km per detik. Energi macam ini hanya dalam 60 detik bisa membawamu sejauh 3 km. Tapi ini akan secara signifikan mengurangi pasokan udaramu. Jadi ayo lanjut ke pilihan kedua. Burrito. Kau membungkusnya dengan kertas timah. Dan kertas timah adalah reflektor yang sangat baik. Jika kau membuat layar dengan kertas timah, maka partikel cahaya yang dipantulkan akan mengirimkan momentumnya ke kertas timah. Dan dengan begitu akan mempercepat untuk melintasi ruang angkasa. Apa kau tidak dengar apapun yang kukatakan soal layar? Dasar anak sialan! Kita juga bisa menggunakannya. Gas keluar dari tubuh manusia dengan kecepatan 3 meter per detik. Dan mereka bisa mengisi 1 balon penuh dalam sehari. Kau hanya perlu memikirkan cara untuk mengeluarkannya. Arnold, apa yang kau lakukan? Berapa banyak burrito yang sudah kau makan? Tinggal sedikit lagi. Keluarkan! Dan ingat cara cinta kematian dan robot? Kau harus melepaskan tanganmu. Oke, atau hanya jarimu. Hanya tinggal 3 meter lagi. Lepaskan bagian dari baju dan lempar ke arah yang berlawanan. Ini akan mendorongmu maju. Cepat, katakan apa harapan kalian?
Sekarang Elon Musk meluncurkan roket baru ke luar angkasa. Dan luar angkasa membalas meluncurkan meteor ke Elon Musk. Arnold, santai. Kau bahkan tidak tahu apa itu meteor kan? Meteor adalah benda luar angkasa besar yang berasal dari jagat raya. Beratnya berkisar dari beberapa gram sampai ribuan ton. Dan jangan takut, hanya ada satu kasus meteor menghantam orang dalam sejarah pada 1954. Itu pun hanya mengenai kakinya saja. Tampaknya ada yang jadi relawan untuk menyelamatkan planet ini. Dan dia dipenuhi dengan antusiasme. Tampaknya episode ini akan jadi yang paling singkat dan punya akhir bahagia. Tidak, lupakan saja. Sama seperti biasa. Tampaknya planet kita akan hancur. Atau mungkin akan ada penyelamat lain. Mungkinkah dia Arnold? Sempurna, kami akan pilih pakaian untukmu. Jadi, yang ini bukan. Jelas bukan yang ini. Tidak, bukan yang itu. Nah, ini dia. Ini yang kau butuhkan. Walau kita tidak bisa meniru apa yang dilakukan proyek DART dari SpaceX. Rencananya pada tahun 2022, pesawat luar angkasa berbobot 500 kg akan ditabrakkan ke asteroid bernama Didymos pada kecepatan 6 km per detik. Ternyata autopilot belum dipasang. Jadi kau harus menerbangkannya secara manual dan menjadi pahlawan. Oh wow, Arnold, kau selamat? Hampir seperti semua bentuk kehidupan terendah, seperti mikroba. Tapi kini ada masalah kecil dengan air. Setelah meteor berdiameter 100 km menabrak bumi, gelombang kejutnya menghancurkan hampir semua kehidupan dalam radius 100.000 km persegi. Ada pelepasan belerang yang sangat banyak, dan abu serta debu dari semua kehancuran ini naik ke atmosfer lapisan atas dan menghalangi sinar matahari menembus. Kau pasti lapar. Untunglah kau menyimpan makanan luar angkasa di dalam roket. Tak ada makanan. Ini mengerikan karena tak ada makanan tersisa di bumi. Selamat datang di tahun 2100. Gadis ini punya lensa kontak yang terhubung dengan internet. Dia bisa mencari informasi apapun tentangmu hanya dalam beberapa detik. Di sini kau akan mati sebagai perjaka. Masuklah, lift luar angkasa ini akan membawamu pada ketinggian 35.000 km di atas permukaan laut. Langsung menuju ring besar yang akan mengubah energi rotasi bumi menjadi listrik. Di sebelah kananmu ada toko anggota tubuh manusia. Ayo kita masuk ke dalam dan kita cari pengganti untuk jarimu yang malang. Dokter ini bisa menciptakan kembali seluruh organisme hanya dari genomnya. Jadi semua kebun binatang di sini penuh dengan dinosaurus, burung dodo, dan bahkan manusia Neanderthal. Kau ingin camilan? Printer 3 dimensi di sini mencetak makanan dari sel hewan buatan, tepung sintetis, dan mineral. Dan rasanya lebih enak dibanding makanan dari tahun 2019. Dunia yang sangat indah, bukan? Tapi itu semua bisa jadi sangat berbeda. Adanya perang nuklir, pemanasan global, pandemi. Ini juga bisa menjadi masa depan kita. Suatu hari yang cerah, sama sekali tidak ada tanda-tanda bencana. Arnold telah dikurung di sebuah hypermarket sampai akhir hayatnya. Kalian mungkin bertanya kenapa? Dan jawabannya adalah hanya karena aku hanya ingin mengurungnya di hypermarket. Di sini kau bisa makan manisan dan permen sepanjang hari. Dan kau bisa berkeliling toko dengan troli. Yang kau mau barang-barang untuk rekreasi, olahraga, pakaian, dan bahkan obat-obatan. Rata-rata ada 120.000 produk berbeda di hypermarket yang akan memberimu 50 tahun kehidupan tanpa beban. Tapi sayangnya tanpa listrik, sebagian besar barang-barang ini akan rusak keesokan harinya. Pada suhu normal, segudang susu yang ada di toko akan basi hanya dalam 18 jam. Ayam segar dan juga daging sapi semuanya akan rusak dalam sehari. Kue dan kue kering akan bertahan sedikit lebih lama, mungkin 36 jam. Jika beruntung, kau bisa coba siapkan. Mengasinkan ikan dan mengeringkan roti. Kemudian keawetannya bisa diperpanjang selama bertahun-tahun. Tapi hey, manfaatkan hari ini, iya kan Arnold? Setelah seminggu, sayuran dan buah-buahan juga akan rusak. Dan kau harus beralih ke sereal. Tapi bahkan untuk itu akan menghabiskan persediaan air yang terbatas, yang bisa kau minum setidaknya selama 10 tahun.
Kau bisa mencoba menambah dengan menyaringnya melalui batu bara dari perkebunan dan kemudian membersihkannya dengan perak. Oke, jadi mulai sekarang, makanan yang biasa kau makan adalah makanan kaleng. Rebusan daging sapi bisa bertahan hampir selamanya jika kemasannya tidak rusak. Dan acar mentimun dan tomat bisa menjadi tambahan sumber air. Jadi, 3 ton makanan kaleng yang ada di toko akan bertahan selama 8 tahun. Dan sumber makanan terakhir yang tersisa adalah banyak hal yang dapat digunakan untuk tujuan lain. Misalnya, kau bisa menyeka pantatmu dengan hampir semua jenis kertas. Kau hanya perlu meremas semuanya dan, ya, pakai saja. Seperti yang dilakukan oleh nenek buyut kita. Dan saat kau kehabisan uang tunai, kau bisa gunakan kartu. Dunia dijangkiti oleh wabah baru. Ada titik-titik di kulit mereka yang terinfeksi. Ruam parah menutupi wajah mereka. Batuk terus-menerus. Dan gigi depan mereka itu copot. Agar mereka semua tidak diisolasi. Orang-orang melakukan penyuntikan massal dengan membeli vaksin di pasar gelap. Dengan sengaja membahayakan diri. Karena vaksin itu belum disetujui. Tapi mereka melakukan semua ini agar mereka bisa kembali ke kehidupan normal. Arnold, sedang apa kau di sini? Oh, kau sedang berkencan? Keren. Tapi tentu kau bisa menemukan tempat yang lebih romantis dibanding kafe di pinggir kota seperti ini. Ini dia. Wow, kau bilang apa padanya hingga dia mau berkencan denganmu. Oh, bagaimana bisa ada banyak zombie di sini? Arnold, sepertinya Susie dalam masalah. Zombie pada umumnya memiliki kulit hijau dan baunya seperti kaki nenekku. Sekilas, ini mungkin terlihat seperti pemain game biasa yang tidak makan selama 3 hari. Tapi tidak, zombie punya makanan sendiri. Biasanya, makhluk lucu ini memakan otak manusia. Arnold, apa yang kau lakukan? Wow, itu baru yang aku sebut dengan senjata. Siapa itu? Wow, tidak mungkin. Itu Chuck, si Norris. Dan dia punya segala jenis senjata di sini. Sekarang dia akan mulai menghajar. Alamak, ini terlihat brutal bahkan untuk standarku yang rendah. Tapi sangat keren. Astaga, ada berapa zombie di sana? Sepertinya hanya tersisa pria besar ini saja. Kau sebut itu pukulan? Ini baru pukulan. Kencanmu sepertinya dibatalkan karena serangan zombie yang tidak terduga. Arnold, jangan lupa soal Susie. Astaga, apa mereka itu abadi? Chuck, injak gasnya. Hah, itu lumayan juga. Oh tidak, lihat Arnie, kau dan Susie punya kesamaan. Sama sepertimu, dia kehilangan jarinya. Sepertinya keadaannya makin memburuk. Cepat, lakukan sesuatu. Kalian harus selamatkan dia. Jadi, ini orang yang bisa membantu kita. Siapa dia sebenarnya? Grigory Rasputin. Dia adalah orang paling misterius di abad 20. Dia disebut memiliki kemampuan hipnotis dan bakat penyembuhan yang luar biasa. Tempat yang sangat mengerikan. Bahkan lebih buruk dibanding kafe tempat kau undang Susie, Arnold. Apa yang kita lakukan di sini? Kita mau kemana? Seperti inilah kantor dokter gigi yang akan kau bayangkan. 100% mengerikan. Hei, bisakah kita berhenti sebelum terlambat? Di sini, semua mengikuti tradisi terbaik perayaan ala Rusia. Vodka, balalaika, beruang, dan menari hingga pagi. Dan ini dia pria yang kita butuhkan, Grigory Rasputin. Ini dia orangnya. Sepertinya tabib kita sudah minum 80 ramuan. Sepertinya kau harus mengatasi semuanya sendiri. Kau tidak perlu mengkhawatirkan dia. Semua orang membicarakan vaksin terbaru. Banyak yang sudah mencobanya sendiri. Tapi ternyata vaksin itu ada efek sampingnya. Orang-orang berubah menjadi zombie. Grigory Rasputin ini ternyata seorang dukun sejati. Dia mengambil keuntungan dari keadaan itu dan menciptakan vaksin yang menghancurkan virus. Tapi mengubah makhluk hidup menjadi zombie. Bahkan Chuck pun terkejut. Chuck, giliranmu. Astaga, sial bagaimana dia melakukannya. Dia bahkan lebih keren dibanding saat di film Walker Texas Ranger. Ternyata Van Damme belajar dari orang ini. Ini dia bosnya. Orang besar ini tidak akan mudah untuk dikalahkan. Arnold, hanya kau yang tersisa. Arnie, kau adalah kesatria. Ingatlah semua yang aku ajarkan. Dan yang terpenting,
Ingatlah, tidak ada musuh kecuali dirimu sendiri. Arnold, apa kau? Sudah kuduga. Selamat tinggal Arnold, kau orang baik. Oh, kini aku paham. Kejutan luar biasa. Arnold, aku ucapkan selamat. Karena kini kau akhirnya menikah, meski dengan zombie. Walaupun kau sendiri juga zombie, tapi apa bedanya? Bahkan zombie juga bisa mencintai.